Tipsi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Tipsi hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ya, terima baik. kasih sebelumnya saya ucapkan sama Bu Tipsi atas waktunya dan sudah mengganggu aktivitasnya terkait rencana saya dengan Ibu Tipsi kemarin yang mau melaksanakan observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tipsi. Anda dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait tentang kesiapan kita besok dalam melaksanakan observasi. Namun sebelumnya saya informasikan ke Bu Tipsi bahwasanya nanti kita akan ada 3 sesi kegiatan ya Bu Tipsi ya. Yang pertama pra observasi yang hari ini sudah kita laksanakan, dan nanti saya akan melihat bagaimana eh, observasinya di dalam kelas dan pasca observasinya setelah melakukan pembelajaran di kelas, di mana tujuan observasi ini adalah bukan untuk memberikan penilaian kepada itu skripsi, tetapi bagaimana nanti kita saling bertukar pemahaman dan pengalaman belajar, sehingga nanti apa-apa saja yang menjadi kelebihan dan sudah dilaksanakan yang terbaik dari Bu Tipsi, itu nanti akan bisa kami pakai, bisa saya pakai untuk mengadopsi daripada pembelajaran saya sendiri. Dan di mana nanti ada yang perlu kita tingkatkan, disinilah kita sama-sama nanti kita menilai diri kita masing-masing, diri kita untuk memperbaiki di mana letak yang harus kita tingkatkan lagi. Baik Bu Tipsi, karena waktu kita sangat terbatas, kira-kira nanti Bu Tipsi dalam kita untuk observasi nanti Bu Tipsi ya, eh, tujuan yang ingin Bu Tipsi capai dalam proses pembelajaran nanti apa Bu Tipsi? Ya, rencananya proses pembelajarannya itu kan nanti ada proyek bersama siswa. Jadi Oh, proyek tujuannya ya. itu siswa itu dapat memahami bahwa kerajinan, jadi Mm-mm. kerajinan yang ada, misalnya contohnya kan kebetulan yang kelapa, Ah, iya yang iya ini iya. kelapa, Mm-mm. kokopit itu. Kelapa itu tidak hanya bisa dimanfaatkan bagian buahnya Oh, iya iya iya. saja, jadi bisa dimanfaatkan serbuknya. Jadi paham siswa bagaimana mengolah kembali sampah. Jadinya kan sampah Iya biasanya iya iya. dibakar sama Iya orang. iya, betul betul. Mengolah kembali sampah menjadi hal yang lebih bermanfaat Hmm. lagi gitu. Berarti nanti ke pengolahan sabut kelapa itu Bu Tipsi ya, berarti ada 2 produk nanti yang akan dihasilkan ya. Iya, Serbuk itu dengan hasil yang serbuknya tadi Bu iya Tipsi ya. Oke serbuknya Bu sama Tipsi. Nah, seratnya gitu terus Bu Tipsi, rencananya. area yang mau dikembangkan dalam proses pelajaran besok apa? Yang ingin dikembangkan itu ya di bagian keterampilannya. Keterampilan, berarti mau Iya, mengembangkan lebih ke nilai-nilai keterampilan anak itu Bu iya, Tipsi karena ya. kan siswa ini kalau belajar prakarya memang di keterampilan itu yang Ya betul betul. Ya. itu yang dibutuhkan Ya, dalam ya. proses pembelajaran. Baik Bu Tipsi. Terus dalam pelaksanaan nanti Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran nanti model pembelajaran apa yang akan Bu Tipsi gunakan? Ya, rencananya pembelajarannya itu project based learning Oh, karena project. ya pembelajaran siswa itu kita diskusikan sehingga siswa dapat memahami pembuatan project itu sesuai dengan kenyataan. Iya Jadi iya iya. bisa saat ketika mereka sudah lulus, Hmm. bisa mereka memanfaatkan kelapa tersebut kayak seperti Hmm. itu. Oh, berarti nanti dengan adanya project yang Ya. akan mereka kerjakan seperti itu Bu Tipsi Mm. ya. Terus strategi dalam pembelajaran seperti apa nanti Bu Tipsi? Karena ada project nanti kan, apakah individu atau kelompok atau seperti apa untuk sebenarnya? Kalau strateginya karena karena melakukannya project, ketika project itu dikerjakan bersama kan lebih mudah. Jadi Iya iya iya. kami simpulkan menggunakan eh, apa namanya tuh strateginya berkelompok. Berkelompok ya. Iya, Berarti nanti anak itu akan berkelompok, akan menyelesaikan satu proyek itu berdasarkan iya, kelompok masing-masing Bu iya Tipsi ya. betul. Oke Bu Tipsi, terima kasih. Eh, untuk penilaian nih Bu Tipsi, seperti apa nanti model penilaian yang akan Bu Tipsi berikan ke anak-anak nantinya? Nah, untuk penilaian di sini saya ada penilaian post test. Fokus Ya, tesnya. post test tentu ada untuk memahami bagaimana pengetahuannya. Yang Hmm. untuk keterampilan nanti hasil dari produk yang mereka kerjakan itu. Oh, berarti ada nilai awal penilaian post testnya dulu tentang berarti teorinya seperti apa Iya, ya Bu teori Tipsinya. Terus nanti ada penilaian tentang hasil keterampilan. atau produk yang dihasilkan dari masing-masing kelompok. Iya, betul. Oke Bu Tipsi. Ya terakhir Bu Tipsi, tadi sudah dijabarkan semuanya dan
nanti kira-kira dari yang sudah disampaikan tadi mau diterapkan di kelas berapa dan waktu harinya kapan Ibu? Ya, minggu depan hari Rabu aja mungkin. Oh, Rabu depan Bu Tipsi ya. Di kelas berapa itu Bu Tipsi? Kelas 75 Oh, kebetulan kelas 75. ya. Waktunya kapan nih Bu Tipsi? Maksudnya jamnya itu apakah jam Jam itu 8, jam 9 misalnya? sekitar jam itu masuk pertama kan 7:30. Ya karena pembelajarannya di jam 1, 2, 3 gitu. Oh, berarti memang langsung jam 3 pertama jaman. pagi itu langsung kita nanti masuk di Iya. sana Bu ya. Bisa di sana. Tipsi ya. Oke Bu Tipsi, menarik sekali untuk pembicaraan kita di pra observasi ini, dan nanti di kegiatan tahap observasinya saya minta izin dengan Bu Tipsi juga untuk meliput beberapa dokumentasi untuk sebagai bahan dokumentasi kegiatan kami Bu Tipsi ya. Ya, boleh Dan boleh. mudah-mudahan nanti saat terjadinya observasi di dalam kelas, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bu Tipsi ini semuanya akan tercapai sehingga pembelajaran nanti akan menjadi lebih baik lagi Bu Tipsi ya. Oke, terima kasih Bu Tipsi. Nanti kita sama-sama akan melihat di kelas dalam proses belajarnya. Ya. Nah, terima kasih Bu Tipsi. Ya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menyebabkan frustrasi karena belum mendapatkan pekerjaan. Bagi sebagian anak muda ini, bekerja itu identik dengan pekerjaan kantoran. Ada jabatan, ada kursi, ada gaji bulanan, dan seterusnya. Sehingga ketika mereka tidak atau belum mendapatkan pekerjaan seperti itu, mereka mengeluh, mereka marah, mereka menuduh kiri, menuduh kanan, macam-macam. Tapi hari ini saya hendak bercerita tentang sosok-sosok anak muda yang tidak mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka adalah anak muda yang kreatif, yang melihat ada peluang di sekitar mereka yang bisa mereka manfaatkan dan sukses. Nah, cerita inilah yang ingin saya bagikan kepada anak muda yang sampai hari ini hanya bisa mengeluh, tapi tidak berpikir kreatif untuk menciptakan apa yang ada menjadi satu pekerjaan atau peluang yang bisa mereka kembangkan. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Fahmi. Fahmi, terima kasih sudah datang di acara ya. Oh, Puerto Rico. Oke, silakan dulu, Fahmi. Purwokerto atau Puerto Rico? Jadi aku salah ya, aku selama ini bilang Puerto Rico. Enggak, terus. Jadi aku dengar kamu pengusaha sabut kelapa. Yes. Sabut kelapa. Tampilan seperti ini jualannya sabut kelapa. Enggak matching. Oh iya. Jadi apa yang dijual ini sebenarnya? Sebenarnya yang dijual ini ada 3 produk inti dari sabut kelapa. Ada crystal fiber. Ini barang-barang yang ada di sini nih. Ya. Oke, nanti ditunjukkan ya. Oke, sekarang dijelaskan aja. Ada serat fiber. Terus ada kokopnya. Material dasarnya itu sabut kelapa. Ini jual mana ya produk-produk yang kamu sebutkan tadi? Di lokal oke, diekspor juga. Oh, sudah diekspor. Kemana? Ke Prancis, China, Terus kemana lagi? China, US, Australia. Lumayan, Nanti kita tanya ya, sabut kelapa kok bisa sampai ke Prancis, Amerika, Australia, China, sama lagi. Tapi dalam bentuk yang kamu sebutkan tadi ya. Jenderal Sudirman, Purwokerto. Fahmi akan menerima dengan tangan terbuka siapa saja yang ingin belajar pengolahan sabut kelapa. Bagi Fahmi, rezeki sudah diatur Tuhan, sehingga ia tidak takut kalau usahanya ditiru orang. Umur berapa sekarang? 33 tahun. Pendidikan terakhir, pendidikan formal, Akuntansi. sarjana akuntansi ya. Oke, tapi pekerjaan Pengrajin sabut kelapa. bergengsi atau tidak nih jadi pengusaha serabut kelapa ini? Alhamdulillah, saya syukuri dengan sabut kelapa. Saya membawa hal positif untuk lingkungan saya. Apa itu hal positifnya? Saya bisa memberdayakan di desa-desa, terutama mengenai hal-hal yang dipandang itu sebelah mata sebagai sampah, serta potensi ekonomi desa yang unggul mengenai kerajinan sabut kelapa ini tersendiri, Bang Andi. Oke, jadi ini kegiatan usahanya ada di kota mana persisnya? Persisnya ada di Banjarnegara sama ada di Cilacap Raya. Ekspor itu dari dua tempat ini ke Perancis, Amerika, China gitu. Ya, Jadi nggak ada ke Jakarta dulu gitu. nah, Oke, menarik ya. Karena biasanya untuk mengembangkan usaha orang memilih kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, gitu kan, Semarang minimal dari Jawa Tengah. Ini dari dua daerah tadi. Lalu dari mana persisnya dapat ide untuk memulai usaha serabut kelapa ini? Sebelumnya udah pernah bekerja atau langsung urusannya mas serabut kelapa ini? Saya tuh bekerja tadinya sebagai di bidang galian cek, tepatnya di Banjarnegara. Itu Kan sudah tahu itu jadi di dalam kerajinan serat ada nilainya. Salah satunya itu contohnya bapak tadi pengrajin serat serabut kelapa. Jadi itu
apa nilainya, nilai guna dan nilai jualnya. Menggunakan serabut kelapa. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis serat? Jenis-jenis serat, tunjuk tangan, siapa yang berani? Apa saja? Coba tunjuk tangan. Pakai buku. Yang kamu ketahui. Silalah, siapa yang mau coba? Mau? Oke, silakan. Oke, silakan.
Ya dan rumah. Saya ada buku tuh, buku lagi yang kalian tahu.
hari ini bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu Tipsi ya. Oke, alhamdulillah. Ya Bu Tipsi, seperti yang sudah kita lakukan beberapa hari kemarin, yang seperti yang saya sampaikan, di mana saya meminta kesediaan dan waktu dari Bu Tipsi untuk dilakukan supervisi tentang pembelajaran Bu Tipsi di kelas, dan ada 3 tahap yang sudah saya sampaikan dengan Ibu Tipsi kemarin. Kita sudah melakukan pra observasi tentang bagaimana Ibu Tipsi nanti akan melakukan pembelajaran di kelas, dan supervisi yang sudah dilakukan, di mana setelah saya lihat ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat menarik yang Ibu Tipsi lakukan di kelas, mulai dari ada tayangan-tayangan video, pembagian-pembagian kelompok, dan juga pembelajaran-pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Nah, untuk kesempatan ini Bu Tipsi, kita akan melakukan sesi coaching tentang pasca observasi, di mana yang sudah kita lakukan kemarin yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ya Bu Tipsi ya. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Tipsi ya, Bu Tipsi ya. Iya, boleh. Yang pertama Bu Tipsi, dari yang sudah kita laksanakan kemarin Bu Tipsi, dari supervisi yang sudah kita laksanakan, sebenarnya itu hanya sebagai pengamatan saya tentang bagaimana Bu Tipsi melaksanakan di pembelajaran di kelas, dan juga sebagai pembelajaran bagi saya sih ya, bukan saya menilai baik dan buruknya dari Bu Tipsi tidak, tapi untuk bagaimana merefleksikan nanti kepada diri saya juga, apa kira-kira yang terbaik dari Bu Tipsi itu akan jadi adopsi bagi saya, mana hal-hal yang harus kita kembangkan kembali, maka di sana juga saya akan mendapatkan pengalaman seperti itu Bu Tipsi ya. Ya, jadi dari kegiatan sudah kita lakukan Bu Tipsi, yaitu tentang supervisi kemarin. Bagaimana perasaan Bu Tipsi itu? Pada saat observasi itu ya. Iya betul. Kalau pada saat itu kan saya rasanya ya sedikit grogi karena dilihat kan sama orang gitu. Iya iya iya. Orang sedikit grogi. Ya tapi kan namanya mengajar ya, saya usahakan mengajar seperti biasanya. Iya iya iya. Sesuai dengan rancangan pembelajaran atau modul pembelajaran. Iya iya iya. Jadi saya melakukannya itu seperti di dalam pembelajaran tersebut saya juga membagikan beberapa kelompok kepada siswa-siswi. Iya iya. Karena kan ini materinya tuh kebanyakan prakarya kan praktek. Iya betul. Praktek kan. Iya, Nah, kalau praktek itu kan kalau dari bahannya misalnya kayak menjahit itu efektif kalau dia bersama-sama biar proyeknya itu cepat selesai. Nah, iya iya iya, betul. Nah, kebetulan kemarin ini kami membuat kokopit gitu kan. Kokopit itu sehingga untuk menghasilkan kokopit itu kan dari itu kan serbuk kelapa. Jadi mengerjakan serbuk kelapa kalau sendirian kan hasilnya sedikit. Makanya saya bagi per kelompok. Oh gitu ya. Jadi walaupun ada sedikit kegrogian, mungkin itu hal biasa ya, karena ya sebenarnya itu biasa juga, mungkin saya juga ketika berhadapan baik itu dengan kepala sekolah atau kawan-kawan, mungkin kita akan menghadapi sifat kegrogian. Tapi untuk dalam hal ini kita nanti sama-sama belajar Bu Tipsi ya. Nah berikutnya Bu Tipsi, tentang pembelajaran kemarin. Dari pra observasi kemarin Bu Tipsi sudah menyampaikan tentang tujuan-tujuan pembelajaran, maksud dan manfaatnya. Kira-kira dari yang Bu Tipsi lakukan kemarin, dari tujuan yang Bu Tipsi sampaikan dari pra observasi kemarin dan yang Bu Tipsi cantumkan di program itu, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bu Tipsi pahami di pembelajaran kemarin? Nah, kan salah satu tujuan pembelajarannya itu jadi siswa itu dapat memahami bahwasanya setiap hal yang di alam ini bisa dimanfaatkan. Contohnya itu karena proyeknya kokopit yang dimanfaatkan di sini kan, kalau kokopit itu dari buah kelapa. Banyak orang kan buah kelapa tuh hanya untuk konsumsi misalnya, atau bahkan kalau di Minangkabau kan untuk dibakar saja. Nah, saya menggunakan serbuk yang itu tuh sabuk, bukan serbuk, sabuk kelapa.
Nah, sabuk kelapa itu kan ada seratnya. Kami yang seratnya itu bisa sebenarnya dibuat proyek lain, misalnya buat keset. Tapi itu yang belum tercapai Pak Nuril. Jadi kami baru hanya menggunakan membuat serbuknya saja. Serbuknya saja menjadi kokopit. Kokopit ini yaitu media tanam untuk tumbuhan seperti itu. Oh ya, berarti sebagai pengganti tanah seperti itu. Bisa jadi pengganti tanah, tapi karena kita masih banyak tanah di sini ditambahkan sehingga efisiensi dari penyerapan airnya juga lebih baik seperti itu. Nah, yang tidak tercapai itu ya itu untuk hasil dari kan serbuk ada serat, ada serbuk. Nah, seratnya itu belum bisa kami kami kembangkan lagi menjadi sebuah kerajinan. Di situ hambatannya kemarin. Ya berarti kan ya memang kemarin dari video pembelajaran itu kita juga ya bisa melihat di mana sabut kelapanya itu Bu ya. Sabut kelapanya itu dengan olahan anak nanti akan dipisahkan seperti serbuk-serbuknya itu ya. Serbuknya itu ya terus akan meninggalkan apa namanya itu seperti yang benang-benangnya itu ya. Itu nanti yang akan Bu Tipsy rencana akan diolah kembali Bu ya. Dengan menjadikan bahan kerajinan dan ini yang belum tercapai ya. Kemarin di tujuan ada rencana membuat dua produk ini. Tercapainya baru satu produk. Nah, dari yang tidak tercapai tadi Bu Tipsy, dari identifikasi yang belum tercapai tadi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Ya, kenapa belum tercapainya itu? Jadi kan dari pembuatan produk itu, kokopit itu karena serbuknya, otomatis seratnya kan lebih banyak. Sedangkan kita membuat kokopit itu minimal satu kelompok tuh satu kantong asai, 2 kantong asai yang kecil itulah minimal kami lakukan. Nah, karena anak menggunakan tangan dan beberapa juga ada yang menggunakan parutan, kebanyakan anak itu udah disuruh bawa parutan nggak dibawanya kan. Itu kendalanya. Jadi alat-alat yang digunakannya tuh masih kurang. Alatnya berarti ya. Masih kurang. Sedangkan sudah disuruh gitu. Ya udah berarti karena alatnya kurang tidak mungkin dihentikan secara langsung aja berhenti praktek kan nggak mungkin. Makanya menggunakan tangan aja. Jadi hasilnya lebih manual sedikit. Seperti itulah ya. Karena hasilnya lebih sedikit memakan waktu yang lebih lama. Jadi proyek yang satu lagi tidak tercapai seperti itu. Ya berarti kendala yang menjadi permasalahan kendala tadi tidak tercapai yang untuk tujuan yang kedua tadi itu karena alatnya ya alat sudah tuh waktunya juga keterbatasan waktu ya. Nah, terus berikutnya Bu Tipsy, dari tujuan tadi kan ada satu yang menjadi terkendala tadi tidak terlaksana. Ada nggak rencana mau menindaklanjuti dari yang terkendala ini? Menindaklanjuti mungkin kalau yang untuk semester ini siswa kan karena sudah selesai di materi kokopit sehingga tidak bisa lagi diulang ke materi itu kan untuk prakteknya. Ini ada lagi praktek baru setelah kokopit. Jadi harus menyelesaikan praktek jahit sekarang. Paling untuk bagaimana berlangsungnya untuk semester besok paling kita perbaiki lagi. Berarti di semester depan ya? Semester depan atau di tingkat yang satu lagi yang setelah ini. Berarti maksudnya tingkatnya ini berarti di lain kelas kah atau di lain jenjang rombelnya? Kemungkinan misalnya? Di lain jenjang rombel lagi. Lain jenjang ya. Tapi tetap dengan metode, dengan alat-alat yang sama juga diterapkannya ya? Iya, mungkin metodenya bisa dirubah sedikit. Cuman tujuan pembelajarannya tetap seperti itu. Berarti di lain kelas lah gitu Bu ya? Karena yang anak kemarin cuma diberitahukan secara video bagaimana cara pembuatan misalnya contoh keset, memang keset rencananya. Jadi video aja yang diberikan kepada siswa itu untuk karena kekurangan itu kami berikanlah video biar mereka juga paham walaupun mereka tidak praktek seperti itu. Ya memang kemarin dilihat juga videonya ada ditayangkan juga secara visualnya ya. Sudah tuh diberikan juga penjelasan. Itu ada juga yang praktiknya. Berarti dari segi gaya belajarnya pun terpenuhi kemarin itu ya. Ada yang visualnya kita melihat Bu TV menayangkan cara-cara di video. Secara audionya juga dijelaskan oleh Bu Tipsy dan kinestetiknya malah justru kemarin tuh kita kehabisan waktu juga Ibu Tipsy ya untuk prakteknya ya. Berarti ya.
Oke, Bu Tipsi. Karena kita ada project P5 juga. Iya. Nah, terus Bu Tipsi, dari yang rencananya tadi kan kita mau melaksanakan di kelas lain gitu kan. Dalam waktu dekat ini atau kapan yang pasti nanti akan dilaksanakan? Paling untuk menindaklanjuti yang kurang itu yang video tadi kita tampilkan di kelas. Ada beberapa kelas mungkin yang belum ditampilkan. Paling ya hari Senin atau. Oh, berarti yang masih dalam minggu efektif ini itu hanya dalam bentuk video saja. Iya, ya. Cuman untuk prakteknya langsung ada kemungkinan untuk semester depan gitu untuk ya. semester depan kalau. Iya. Berarti kita hanya pembelajaran secara mandiri saja anak seperti itu ya. Oke, Bu Tipsi, terima kasih sebelumnya ya Bu Tipsi atas waktu yang diberikan, kesempatannya juga bisa memberikan kesempatan saya pada Bu Tipsi untuk menghadirkan saya dalam proses belajar di kelas. Tentunya yang kita bicarakan ini adalah bukan saya menilai Bu Tipsi untuk melihat kelebihan ataupun kekurangan dan kelemahan, tidak. Tapi saya hadirnya di kelas adalah untuk melihat, menggali potensi-potensi yang ada pada Bu Tipsi, yang itu nanti akan refleksi pada diri saya sendiri, akan saya contoh. Seperti itu ya Bu Tipsi ya. Jadi ya, dan juga tidak membicarakan kelemahan pun di samping apa potensi-potensi yang ada pada Bu Tipsi, yang itu nanti akan saya refleksikan pada diri saya, akan saya contoh, dan juga kira-kira apa yang harus dikembangkan kembali, sehingga seperti yang tadi misalnya ada yang tujuan yang belum tercapai, itu nanti akan mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi kita tidak membicarakan sebuah kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, tapi di sini kita membicarakan kira-kira apa potensi yang harus lebih ditingkatkan kembali. Itu Bu Tipsi ya. Sekali lagi saya terima kasih ya sebagai Bu Tipsi, dan ini adalah pembelajaran bagi saya. Terima kasih Bu Tipsi. Ya, terima kasih juga Pak. Baik Bu Tipsi dan Pak Nuril, alhamdulillah untuk proses pasca kita sudah selesai dan terlihat sekali karena memang kita kolaborasi juga butuh, dan teknik coachingnya yang diterapkan oleh Pak Nuril itu sudah sesuai dengan alurnya dan capaiannya pun juga sudah tercapai. Mudah-mudahan kolaborasi ini tidak terhenti sampai di sini saja, ada kolaborasi berikutnya. Mungkin itu saja Pak Nuril. Sukses selalu untuk kita semua.